Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan ngaji sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang menyimak dan semua sahabat yang menyimak di acara ini. Kali ini ada di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, di sebelah ini adalah tempatnya sholat Rasulullah. Ada sekarang bagian ibu sudah ke Raudhah, jadi tidak bisa ke sana bapak-bapak dan kami menunggu di sini nunggu giliran. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang menyimak oleh Allah diundang ke tanah suci ini. Mudah sekali bagi Allah mengundang. Kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki terjadilah. Mudah nanti Allah kalau menakdirkan Bapak Ibu diundang ke sini akan ada jalannya bisa sampai ke sini, karena tidak ada satupun kebaikan wa ma bikum min ni'matin wa min Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang ada kecuali dari Allah semata. Bapak Ibu yang baik, kali ini kajian tauhid kita akan mengkaji tentang hadis yang ringkas tapi luar biasa, yaitu tentang hadis ini. Hadis riwayatnya Hasan dari Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani, dan hampir semua perawi hadis menyampaikan hadis yang agung ini, yaitu tentang bagaimana kita supaya dicintai Allah dan bagaimana supaya kita dicintai oleh manusia. Hadisnya sangat pendek. Jadi dari Abdul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ringkas sekali ini hadisnya ya. Inilah sabda Rasul, ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, niscaya engkau dicintai manusia. Ini luar biasa pentingnya. Jadi ada dua kunci. Yang pertama adalah zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintai kita. Dan yang kedua, zuhud dengan apa yang ada di tangan orang, niscaya orang akan mencintai kita. Ini penting ini ya. Karena banyak di antara kita yang ingin dicintai Allah, kita bingung bagaimana caranya, dan supaya orang mencintai kita juga suka bingung. Banyak itu istri yang ingin dicintai suami, suami yang ingin dicintai istri, anak yang ingin dicintai orang tua yang ingin dicintai anak. Nah, sebetulnya ini sah ya, sah kalau tahu ilmunya sah. Jadi zuhud ini apa? Zuhud ini intinya begini. Zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak punya dunia, tidak, atau menyia-nyiakan dunia. Bukan begitu, karena dunia ini dibagikan oleh Allah sesuka Allah ya. Yang banyak dari Allah, yang sedang dari Allah, yang sedikit juga dari Allah, yang melapangkan adalah Allah, yang menyempitkan juga dengan izin Allah. Kalau Allah mau mengambil, maka akan
pergilah dunia ini dari kita sesuka Allah, dan semuanya adalah ujian. Jadi disebut zuhud terhadap dunia ini adalah pertama, kita tidak ada kekaguman, ketakjuban terhadap dunia ini, dan tidak merasa terjamin dengan apa yang kita miliki, tapi kita lebih yakin dan merasa terjamin dengan apa yang ada di sisi Allah. Artinya kita udah punya dunia, kita nggak ada kagum-kagumnya kepada dunia ini, tidak terpesona, tidak berlebihan ya, dan kita tidak merasa mulia dengan dunia ini ya, tapi kita merasa yakin dengan apa yang Allah janjikan. Walaupun kita punya banyak, kita tidak merasa mulia dan hebat, tidak merasa ujub dengan dunia, tapi kita merasa bahwa jaminan kita itu kebahagiaan bukan datang dari dunia, tapi dari Allah. Kemuliaan juga bukan datang dari casing yang kita miliki, tapi dari Allah. Kita juga tidak akan terjamin dengan tabungan kita, dengan aset kita, dengan apa yang kita miliki, karena mudah saja bagi Allah mengambilnya seketika kalau Allah mau ya. Tapi kita merasa terjamin dengan apa yang ada di sisi Allah, kekayaan Allah, kekuasaan Allah. Nah, itulah orang zuhud. Jadi kalaupun ada, alhamdulillah. Kalau bilang tidak ada, tidak ada masalah, dia sabar saja ya. Kalau diambil oleh Allah dunia ini, ya tidak sakit hati, karena memang milik Allah. Apa perlunya kita sakit hati lihat orang lain? Tidak ada iri, tidak ada dengki, karena yang lain juga sama, itu milik Allah ya. Tidak ada kekaguman dengan kekayaan orang, tidak ada kekaguman dengan dunia ini ya. Boleh memiliki, boleh, tapi karena prinsip dari ilah itu kan la ilaha illallah. Nah, apa yang diilahkan itu adalah yang membuat kita sangat kagum, sangat takjub, sangat apaan gitu. Nah, harusnya bagi kita kekaguman itu hanya kepada Allah, ketakjuban kita itu kepada Allah. Sedangkan dunia berikut isinya ini tidak usah membuat kita terkagum-kagum, karena itu semua milik Allah dan cuma casing saja. Bukan tidak boleh punya, tapi tidak ada keterikatan hati, merasa aman, merasa terjamin, merasa mulia, merasa hebat, merasa akan membuat kita bahagia dengan dunia ini. Tidak. Nah, orang zuhud tidak ada keterikatan, tidak ada ketakjuban terhadap dunia, tapi hatinya Allah saja. Nah, inilah yang membuat Allah mencintai kita. Karena dunia ini tidak ada apa-apanya bagi Allah itu ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan dunia ini untuk kita, sebagai pelayan kita, bukan sesuatu yang membuat kita menghamba kepada dunia. Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang terpesona, terkagum-kagum, dan sampai diperbudak dunia, sampai melekat di hatinya, itu tidak akan bisa dicintai oleh Allah. Karena dunia ini, maaf ya, dunia ini nggak ada harganya bagi Allah. Dunia ini yang bikin orang kagum itu kalau ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Itu hadis Rasulullah ya. Saking dunia ini tidak ada harganya bagi Allah pencipta langit dan bumi, maka orang-orang yang zolim, yang ingkar, yang ahli maksiat, yang betul-betul mengkhianati Allah, dikasih saja dunia ini. Mau apa aja, kalau mau ngasih, kasih. Penjahat kasih kekayaan, kasih kedudukan, dikasih penampilan yang bagus, yang cakep, dikasih oleh Allah. Kasih saja kalau Allah mau, karena nggak ada apa-apanya. Nah, yang membuat orang bahagia itu adalah justru ketika kita ketakjubannya kepada Allah. Jadi bisa dipahami ya, kenapa Allah mencintai orang yang zuhud, karena dia tidak terkagum-kagum dengan apa yang tidak ada harganya di sisi Allah. Jadi kalau memang kita takdirnya punya, nggak apa-apa, punya rumah bagus, punya seperti Nabi Sulaiman juga punya istana,
punya singgasana, punya kedudukan sebagai raja. Tapi ya tidak ada keterikatan hati dengan dunia ini. Nanti tidak akan lelah kita, karena kan penderitaan itu dari rasa memiliki. Ini milik saya, harta saya, rumah saya. Ya saya. Makin kita merasa memiliki, makin luka, makin lengket, makin perih hidup ini. Karena ada tiada tuh sesuka Allah. Kapan Allah memberi, kapan Allah menahan, kapan Allah mengambil, itu benar-benar semau-mau Allah saja. Dan bagi orang yang beriman sama saja, semuanya adalah ladang amal. Diberi kita bersyukur, kita dapat pahala, ditahan kita bersabar, kita dapat kebaikan, diambil oleh Allah, kita ridho, kita pun dapat keridoan Allah. Jadi tidak ada apa-apanya ini, biasa sajalah. Dan kita jangan juga terpesona mengasosiasikan kesuksesan itu dengan casing, ya. Itu mobil bagus akan sukses. Enggak, mobil cuman kaleng, besi, kaca, karet, kulit, cuman begitu saja. Tidak boleh kita mengasosiasikan kesuksesan seseorang hanya dengan dunia ini, karena dunia ini dikasihkan oleh Allah. Lihat saja penjahat-penjahat, orang-orang ahli maksiat juga dikasih saja dunia, saking tidak ada nilainya bagi Allah. Dunia ini bernilai kalau niat menjemputnya betul dan caranya benar. Dan kalau sudah diberi dunia, diberi pakai untuk mengabdi kepada Allah, itulah baru kita merasakan manfaat dan bahagia. Ini kalau misalkan kekayaan tanda kebahagiaan, kesuksesan, berarti Allah tidak adil. Kalau kekayaan dianggap sebagai tanda kesuksesan, berarti Allah tidak adil, karena banyak orang yang tidak dibikin kaya oleh Allah. Kalau gelar jabatan sebagai kebahagiaan, Allah tidak adil, karena tidak semua orang dapat gelar dan jabatan. Kalau kecantikan, ketampanan sebagai sumber kebahagiaan, Allah juga tidak adil, karena tidak semua dibuat cakap oleh Allah. Kalau popularitas dianggap sebagai kunci kebahagiaan, Allah tidak adil, tidak semua orang oleh Allah takdirkan populer. Tapi kebahagiaan itu ada di hati. Nah, Allah Maha Adil, setiap manusia punya hati. Tinggal hatinya dipakai apa? Nah, hati yang cinta dunia tidak bisa bahagia. Tidak bisa bahagia karena kita mengagumi, memuliakan, mencintai sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah, dengan mengabaikan Allah, pemilik, penguasa, penentunya. Sekali lagi, bahwa sumber kecintaan Allah adalah ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Jangan ada kekaguman, jangan merasa takjub dengan dunia ini. Agung ke Allah, pemiliknya, penguasanya. Jangan merasa mulia kalau kita dikasih dunia, biasa saja lah ya. Bahkan itu berat hisabnya. Dan juga jangan menilai kemuliaan, kesuksesan orang lain hanya dengan dunia yang gak ada apa-apanya ini, ya, cuman casing aja. Jadinya yaitu orang-orang yang jahat, yang musyrik, munafik, zalim, kasih oleh Allah dunia. Kalau ini dilatih terus, kita takdirnya beragam. Pokoknya setiap rezeki karunia itu dari Allah. Kalau kita misalkan diberikan lebih, itu pasti Allah yang ngasih. Bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena rajin kerja keras, enggak, karena Allah ngasih saja. Banyak yang lebih soleh, lebih rajin dari kita, lebih keras juga. Kalau Allah tidak ngasih, ya segitunya aja. Makanya jangan merasa gimana lah gitu kalau Allah ngasih rezeki lebih, karena sebetulnya hisabnya juga lebih berat, ya. Kita akan dihisab, ya, setiap jarum pentul juga dihisab, setiap bros dihisab semuanya. Tidak ada satupun yang
lepas dari perhitungan nanti di akhirat nanti. Nah, orang-orang yang ditakdirkan banyak harta, banyak barangnya, ya pasti lebih lama hisabnya, perhitungannya lebih lama. Ke minimarket aja kalau kita lihat itu ya, makin banyak belanjaannya, lama itu hisabnya. Nah sama, jadi jangan bangga kalau kita dikasih banyak, kita harus ingat, kita harus mempertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh nanti, serius sekali ini. Dari mana asalnya, bagaimana menggunakannya. Nah itulah zuhud. Di antaranya begitu. Dan ciri lainnya orang yang zuhud itu lebih senang kepada pahala. Misal ya, barang kita diambil oleh Allah lewat ketipu atau lewat apa aja ya. Allah ngambil harta, ngambil dunia yang Allah titipkan, dan kita ridho serta kita lebih suka dengan pahala atas kepahitan yang kita jalani. Nah itu bagian dari zuhud juga. Jadi orang yang zuhud, dia suka sekali kepada pahala di balik semua kepahitan, kesulitan, sakit, atau fitnah dan sebagainya. Orang zuhud itu mikirnya adalah pahala yang besar di balik semua ini, sehingga dia tidak merasa rugi walaupun musibah itu menimpa kepada dirinya, karena dia yakin bahwa semua ini adalah milik Allah, diatur oleh Allah, dan setiap perbuatan Allah itu pasti jadi kebaikan. Begitu. Nah, dan ciri yang ketiga orang yang zuhud adalah dia tidak akan ribet ya dengan penilaian makhluk. Jadi orang yang zuhud itu tidak riweh dengan puji dan caci gitu, karena dia memang tidak ngarap apa-apa dari makhluk. Ijhad fi dunya yuhibbukallah wajhad fi ma'indan. Jadi kita nggak ngarep-ngarep dari makhluk. Jadi walaupun dari suami, dari istri, dari orang tua, dari kantor, tidak ada, lempeng aja. Orang yang zuhud itu yakin bahwa semua karunia itu milik Allah, dari Allah, hanya Allah yang membagikannya. Jadi bergabung jin dan manusia, mau ngasih tidak akan bisa datang tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia mau menghina, mencaci, merendahkan, tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Jadi bergaul dengan manusia walaupun dekat, hatinya tidak berharap apa-apa, sekecil apapun. Inilah orang-orang yang bakal dicintai orang. Yaitu pikirannya adalah bagaimana saya bisa menjadi jalan rezeki, jalan ilmu, jalan kebaikan, jalan kemaslahatan bagi orang lain, tapi tidak berharap apa-apa. Tidak berharap dipuji, tidak berharap dikagumi, tidak berharap dihormati, tidak berharap diperlakukan spesial, tidak berharap diterima kasihi, tidak berharap disebut-sebut kebaikannya, tidak berharap dibalas budi, tidak berharap apa-apa dari makhluk, karena tahu bahwa makhluk itu tidak akan bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Tidak bisa orang memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah yang menggerakkan, karena wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Semua nikmat itu milik Allah. Kalau kita berharap ke makhluk, ya pertama nanti Allah akan menanamkan gelisah di hati kita, nggak enak aja. Dan yang kedua, kita jadi nggak ikhlas berbuat baiknya. Kita menyapa, kita ngobrol, kita ramah, kita mendoakan juga, kita silaturahim, tapi sebetulnya kita ngarep-ngarep sesuatu nih, ngarep-ngarep dikasih, diongkosin, ditraktir, diberikan sesuatu. Nah ini sudah membuat hati kita tidak nyaman, oleh Allah dibikin tidak nyaman. Kemudian kita tidak berpahala karena sapaan kita, kebaikan kita tidak ikhlas ya, karena kita ngarep-ngarep sesuatu.
Kemudian yang ketiga, kita juga jadi turun, ya, izzah kita tuh jadi turun. Kalau berharap ke makhluk tuh kita jadi di bawah gitu, jadi gimana ya, jadi tidak jadi mulia karena kita jadi merunduk-runduk ke orang. Turun, ya, derajat kita tuh di hadapan orang yang kita harapkan itu menjadi turun. Entah gimana auranya tuh nanti kalau kita terus mengharap, jadi menghibah ke makhluk itu membuat kita jadi izzahnya diambil oleh Allah. Dan orang yang kita harapkan juga kalau kita ngarep-ngarep itu respect ke kitanya dibuat kurang jadinya tidak respect orang yang kita berbuat baik, tapi orang tersebut jadi lama-lama tahu bahwa kita tuh berbuat baik kepadanya tuh karena ada sesuatu yang diinginkan dari dirinya. Nah, ini membuat izzah kita. Kalaupun nanti terjadi kita ditolong, kita dikasih, kita diongkosin, kita ditraktir, ini turun nanti level kita tuh jadi di bawah. Beda dengan kalau kita berbuat ikhlas, melakukan apapun ikhlas, tidak ngarep apa-apa, dan Allah menjadikan orang lain itu jalan kebaikan bagi kita, tapi orangnya jadi tetap menghormati kita, mencintai kita, karena Allah yang membolak-balik hati, ya. Jadi izzah kita terjaga. Mungkin orangnya tetap ngongkosin, orangnya tetap traktir atau ngasih sesuatu ke kita, tapi karena kita tidak berharap, maka kehormatan kita itu dijaga oleh Allah. Orang tersebut yang jadi jalan dari Allah rezeki dari kita, apa ongkos atau apapun gitu, ya, kebaikan tetap dibuat mencintai kita. Inilah rahasianya. Misal sebagai suami, ya, terus berbuat yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya tanpa berharap apapun pamrih dari keluarganya. Lakukan yang terbaik lillahi ta'ala, nanti pasti akan tenang, tidak banyak luka, tidak galau, tidak stres, tidak banyak kecewa. Kalau orangnya ikhlas itu nyaman sekali di dalam melakukan. Tidak diterima kasih, nggak apa-apa. Tidak dihargai, tidak apa-apa. Karena semua yang dilakukan ini pasti disaksikan oleh Allah. Surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Lakukan saja yang terbaik. Nggak ada pamrih apapun. Ini Allah akan menurunkan bahagia di hati kita, lalu Allah akan mencukupi karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dalilnya At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Allah tahu apa yang kita inginkan, Allah tahu apapun yang kita perlukan, dan semuanya ada dalam genggaman Allah. Dan Allah sudah janji akan mencukupi orang yang tawakal. Oleh karena itulah, dengan kita tidak berharap ke makhluk, selain kita bahagia, ya, nanti apa yang kelintas di hati pikiran yang kita tahan untuk tidak berharap dari makhluk, nanti Allah cukupi dengan berbagai cara. Dan satu lagi, izzah kita oleh Allah diangkat dan orang dibuat mencintai kita tanpa kita acting ingin dicintainya, ya. Jadi kita lakukan ikhlas aja. Kalau karena lelaki, ya, jadi sebagai suami, ya sudah, bukan berbuat supaya dicintai istri, bukan berbuat supaya dicintai anak-anak, tapi ya lakukan aja yang terbaik, karena memang ini amal saya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jikalau kamu berbuat jahat, buruk, maka itu untuk dirimu sendiri juga. Makanya kalau kita berbuat baik, ya sudah, kita nggak usah mikirin ucapan terima kasih,
penghargaan, disebut-sebut kebaikan kita, udah selesai, tidak ada lagi yang kita pikirkan selain sibuk aja berbuat baik terus dan jangan berharap apapun dari makhluk. Perlu digaris bawahi ya, kalau kita tidak berharap ke makhluk, kita jengkel, berarti kita berharap. Saya nggak berharap, tapi kitanya jengkel, itu berharap ya kan. Kekecewaan itu sebanding dengan tingkat keinginan kita. Kalau keinginan kita tidak terpenuhi, kita kecewa. Kalau kita tidak mencari pujian, penghargaan, kita nggak kecewa. Kita banyak luka itu karena ngarep-ngarep dipuji, dihargai, dihormati, dibalas budi, dicintai, karena berharapnya ke makhluk. Jadi ketika itu belum datang, kita galau, takut tidak datang. Ketika tidak datang, kita luka. Kita yang mencelakakan diri kita sendiri. Nah, makanya penting sekali dalil ini, ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fi ma'in dan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia ini, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang ada di tangan orang, jangan berharap, jangan apalagi minta-minta, aib nanti kita. Tenang saja, Allah udah tahu kok keperluan kita. Kalau kita meminta-minta, orang dibuat tidak respect kepada kita, itu Allah yang membalikan hatinya. Tapi kalau kita sibuk memberikan yang terbaik lillahi ta'ala, karena yakin, dan setan itu tidak bisa menipu orang yang ikhlas dan orang yang tawakal. Ini hadiah dari Allah yang luar biasa. Makin ikhlas kita melakukan sesuatu hanya mengharapkan ridhonya Allah, dan makin bulat kita bergantung, bertawakal kepada Allah, maka setan tidak berdaya sama sekali untuk menipu kita. Nah, itu sudah setengah jam. Ini ayatnya ya, surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu lengkapnya ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan bagi orang-orang, atas orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah Tuhannya. Sedangkan di dalam surat Sad ayat 82-83, qala fabi izzatika ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata ya, qala demi kemuliaan fabi izzatik, pasti aku menyesatkan mereka semua kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas di antara mereka. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Mukhlisin itu yang sedang berusaha untuk ikhlas. Mukhlasin itu yang memang sudah menikmati keikhlasan di dalam setiap perbuatan. Sudah segitu. Mangga ada yang akan ditanyakan ini. Selamat datang bagi yang baru masuk ya. Jadi judul kita kali ini adalah bagaimana agar kita dicintai Allah dan bagaimana agar kita dicintai manusia. Kata kuncinya adalah zuhud. Ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, tidak ada ketakjuban, tidak ada kemelekatan, tidak ada diperbudak oleh dunia ini, lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, itu diantaranya. Dan zuhudlah terhadap apa yang di tangan orang, tidak ngarep apa-apa dari makhluk, kecuali ngarep-ngarep kita bisa menjadi jalan kebaikan, dan ngarep-ngarep makhluk jadi baik, boleh, sangat boleh, dan mudah-mudahan sebagiannya lewat kita. Demikianlah Bapak Ibu yang baik, silahkan ada pertanyaan. Bangga teh, ada yang mau disampaikan pertanyaan?
Halo. Iya. Jazakallah khairan, maaf tadi dari tadi mau komen ini, belum bisa masuk. Iya. Terima kasih, Iya. hadis yang sangat pendek tapi Masya Allah memang sangat sangat luas cakupannya, dan yang paling penting pengamalan ini, memang kita ini seringkali sudah banyak ilmu dari dari ustadz-ustadz yang lain, tapi pengamalan itu mungkin yang harus selalu riadoh ya, ya, latihan Jadi terus. gini Bu, jadi salah satu yang membuat orang walaupun ngajinya sering tapi perubahannya lambat karena memang tekad mengamalkannya nggak sekuat semangat cari ilmunya. Jadi dia cari ilmu, tapi tekad ingin mengamalkan itu nggak kuat dan delay, tidak segera. Padahal perintah dari Rasulullah segera. Jadi banyaknya di antara kita dengar tapi nggak tumbuh di hatinya tuh semangat mujahadah untuk melakukannya, dan delay, tidak segera dilakukan, dilatih. Gitu katanya menurut ilmu. Ya lanjut, silakan. Iya, silakan. Halo? Mungkin mau dibuka sesi pertanyaan dulu atau gimana, Ya silakan pertanyaan Iya. aja. Silakan, Bapak Ibu. Ini kajian MT Aisyah spesial ya, biasanya kita ibu-ibu saja. Hari ini kita ada bapak-bapak. Silakan bapak-bapak mungkin dikasih kesempatan untuk bertanya dulu, biar kita juga tahu dari versi bapak-bapak seperti apa mungkin. Ya, silakan. Bapak-bapak, monggo. Ya siapa aja lah. Kalau nggak ada bapaknya atau ibu-ibu juga nggak apa-apa. Kalau belum ada mungkin saya dulu ya, tentang tadi Ya silakan. yang menarik itu tentang itu tadi, bahwa salah satu ciri orang zuhud itu adalah orang yang lebih suka pahala dari kepahitan yang dihadapinya. Nah ini mungkin yang apa ya, riadoh atau latihan mujahadahnya itu yang agak sulit banget ya, di saat mungkin orang menghadapi kepahitan itu pasti akan gegana katanya, kalau gelisah, kalau merana katanya. Jadi gimana ya, kadang orang itu, kalau saya kadang ngobrol sama teman-teman itu, ada yang mereka itu punya kekurangan, misalnya dia nggak bisa menghadapi, nggak bisa kurang uang ibaratnya, tapi diujinya dengan begitu, suaminya misalnya tiba-tiba resign, berhenti kerja dan sebagainya. Kemudian ada orang yang begini, jadi orang itu seringkali diuji dengan apa yang tidak dia suka ya, Ayah. Atau gimana itu, Ya kan gini kan, Allah tahu pikiran seseorang, Allah tahu hati setiap orang, keterikatannya ke apa. Dia ada yang bersandar sekali kepada uang, itu bisa diuji nanti di sana. Dan Allah sebelumnya udah ngasih ilmu lewat ceramah-ceramah, lewat berbagai jalan ya, misalkan lewat media sosial. Nah Allah udah ngasih ilmu dulu, tapi dia tetap terikat sekali. Nah nanti diujinya di sana tuh, kemelekatannya ke apa. Karena kita kan ingin tauhid kita bagus. Nah seperti yang dikatakan tadi, la ilaha illallah, itu yang diilahkan itu adalah yang menjadi ketakjuban. Kita ingin selalu bersamanya, ingin selalu dekat dengannya, takut jauh darinya. Pokoknya hatinya itu terdominasi oleh sesuatu. Nah Allah kalau cinta ke seorang hamba, diambil ini atau diberikan jarak supaya dia tidak lagi untuk terikat. Misalkan dia punya tabungan dan dia merasa tabungan ini menjamin dirinya, ini tabungan untuk masa depan. Nah, mudah nanti bagi Allah mengambil tabungannya ini ya, Allah, atau sangat bergantung ke apalah. Makanya hati-hati tuh, kalau hati kita sudah bergantung ke popularitas, gantung ke penampilan, bergantung kepada penilaian orang, nanti di sana ujian ya. Makanya kata kuncinya udahlah, kenapa sih kita tuh ke makhluk tuh gimana banget gitu, padahal makhluk kan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Itu yang harus dilatih itu. Banyak yang dapat ilmunya tapi riadonya kurang dan mintanya juga kurang. Kita jarang minta dilepaskan hati ini dari ketergantungan ke makhluk. Ya, kita
doa-doanya tuh hanya baru keperluan pribadi kita, ingin ini, ingin itu, tapi ingin bertauhid jarang. Salah satu doanya adalah ini harusnya dibaca pagi dan sore ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Kita sering bergantung ke ini, ke suami, ke istri, ke tabungan, ke aset, ke pekerjaan. Itu kan bisa jadi diilahkan. Nah, kita berlindung ke Allah dari menyekutukan Allah dengan yang kita tahu dan minta ampun dari apa yang tidak tahu. Begitu. Baik, Ak, ini ada di chat, ada pertanyaan, Ak. Bagaimana cara menjaga diri supaya istiqomah di jalan Allah, sedangkan lingkungan tidak kondusif, cenderung banyak maksiat dan kezoliman? Malah kita dinilai so alim. Apa kiatnya ya, Ak? Afwan. Memang kalau situasi seperti ini, kalau bisa hijrah, bagus. Karena orang itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Rasulullah kan sudah mengisyaratkan bergaul dengan penjual minyak wangi akan ke bawah harum, tapi bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran dan terpercik api. Kita harus sangat serius ini dengan lingkungan kita ini. Kalau kita bisa mengubahnya bagus, tapi kalau enggak ya kurangi saja interaksi kita kecuali secukupnya. Jangan memutuskan silaturahim, tapi kurangi. Kalaupun ketemu fisik untuk ngirim-ngirim, tapi nggak usah banyak ngobrol, karena kalau udah banyak bicara kita bakal tergoda. Secukupnya silaturahim, secukupnya menyambungkan silaturahim, doa, kasih hadiah, dan sudah tarik aja. Tidak wajib kok kita selalu ketemu orang. Kalau toh kitanya akan jadi rusak, malah lebih bagus kita hijrah ya. Gitu. Halo, sepi lagi nih. Izin bertanya, A. Ya. Ya, Langsung. silakan Ibu langsung. Ya, bagaimana kalau kita udah menghadapi cobaan, tapi kita udah berusaha lebih baik, lebih dekat ke Allah, tapi hati masih suka sedih gitu, gimana, A? Ya, memang ada 3 ciri orang bertauhid itu ya, roja, khauf, dan hub. Orang kalau penderitaan itu kan sesuatu yang belum terjadi biasanya, segala dipikirkan, segala dicemaskan, tapi Allahnya nggak diingat bahwa yang bakal menakdirkan itu Allah. Kita ini, rencana itu, takut ini, tapi nggak ingat bahwa Allah lah penguasa takdir. Kita tidak berlindung ke Allah, kita tidak bertawakal ke Allah, itu pasti stres tuh. Dengan yang belum terjadi, bisa tegang, stres, takut, cemas, baik tentang fisik, tentang rezeki, tentang anak, terus semuanya diingat. Tapi Allah, penguasa takdir, kan tidak bisa terjadi nanti tuh yang kita cemaskan tuh kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah, kita biasanya tidak jadi berlindung ke Allah, tidak istiqoroh, terus saja segala dipikirkan, bahkan tidak jarang jadi ribut, bertengkar dengan sesuatu yang belum terjadi. Padahal tidak mungkin terjadi nanti kecuali dengan izin Allah. Harusnya ingat yang akan datang, boleh menganalisa, boleh berkeinginan, boleh juga cemas, tapi ada Allah, penguasa takdir. Tidak bisa terjadi apapun tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Yang kedua adalah yang lalu. Banyak di antara kita terus muter-muter dengan masa lalu. Ini sudah selesai masa lalu tuh. Tinggal taubat aja. Apapun yang sudah terjadi, coba baca surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir.
tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini dan juga pada dirimu kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan sesuatu yang luput, ya, kejadian yang enggak cocok. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu gembira, berbangga diri dengan apa yang Allah berikan padamu. Bima atakum, lalu dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi kalau udah terjadi, udah. Kalau memang udah garisnya itu harus dijalani, udah tertulis begitu. Tinggal kalau itu pahit, tinggal tobat. Kalau belum terjadi, dengan doa minta tolong, berlindung. Kalau yang sudah terjadi, minta ampun. Itu rahasianya. Nah, nggak bisa muter-muter dengan yang lalu, nggak udah selesai yang lalu itu. Nah, banyak orang yang terjebak terus saja. Gimana kalau orang itu menyakiti? Nah, bacalah surat Ali Imran 134, ya. Ciri orang yang bekal bahagia, ahli taqwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, ini ciri-ciri zuhud, ya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah, yang bahagia dan ahli takwa. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan orang-orang, bahagia, maafkan, tidak ada perlunya kita sakit hati, apa-apaan, ya, nyiksa diri. Nggak ada perintahnya itu untuk sakit hati, dendam, nggak ada. Al-Quran itu memerintahkan maafkan orang-orang sebelum orang minta maaf. Tidak ada bahagia, tidak ada mulia dengan sakit hati bikinan sendiri, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Udah kita enggak marah, kemudian kita maafkan, lalu kita berbuat baik dengan doa, dengan senyum. Udah, itu ciri orang yang bahagia, itu ciri ahli takwa. Itu tuntunan dari Allah begitu. Ali Imran ayat 134. Buka aja. Ada lagi? Nah, pertanyaan di chat lagi, ini ada 2 pertanyaan, sebentar. Yang pertama, kenapa semakin merasa dekat dengan Allah, suka merasa asing di tengah banyak orang? Ya, berarti memang Allah menghendaki kita, salah satu di antara ciri orang yang disukai Allah nanti, ya, kalau tobat kita bagus, ibadah kita bagus, kita menjadi selektif memilih orang, ya. Kemudian kita juga menjadi kurang nyaman dengan orang yang ngobrol sia-sia, itu udah nanti dibuat nggak nyaman. Gini ya, seperti kan kita tuh punya hati nurani, namanya istafti qalbak, mintalah fatwa ke hatimu. Makin kita banyak maksiat, dosa yang tidak ditobatin, itu seperti sumur itu ada speaker tapi ketutup sampah, nggak kedengaran walaupun bunyi. Nah, makin kita tobat, minta ampun, memperbaiki diri, itu makin nyaring tuh suara hati kita tuh. Mau ngobrol, jangan, ini ria. Mau ngobrol, jangan, ini nyakitin orang. Mau ngomong ini, enggak, ini lagi gibah nih. Hati itu terus memandu cara kita berbicara, memandu cara kita menulis, memandu cara kita bersikap, mengambil keputusan. Karena hati nuraninya kita, termasuk memandu kita. Oh, jazakallah khair, rezeki. Masya Allah. Ada aja yang keliling ngebagi-bagikan. Tuh, kan senang, ya. Kita suka pengennya dikasih, padahal harusnya senangnya pengen ngasih. Nah, begitulah jadinya. Kalau kita bergaul dengan orang itu cukup, ya. Makanya para kekasih Allah itu dia mengurangi 4 hal. 1, dia mengurangi tidur. Secukupnya tidur itu, tidak mau berlama-lama, karena tidur kan membuat kita tidak bisa aktif dalam kebaikan. Yang kedua, mengurangi makan, ya, dia lebih banyak saum. Kalau tadi mengurangi tidur, banyak tahajudnya. Karena tahajud itu saat
kita bermesraan dengan Allah ya. Saat mengurangi makan itu akan banyak saum. Saum itu perisai, membuat kita lebih terpelihara. Yang ketiga, mengurangi ketemu orang. Kalau tidak ada manfaatnya, nggak ada nilai dakwahnya, tidak jadi amal soleh, sudah nggak harus ketemu. Dan yang keempat, mengurangi bicara. Kalaupun ketemu orang, seminimal mungkin kita bicara. Karena tidak gampang lah bicara yang jadi amal soleh. Yang gampang itu bicara yang jadi dosa. Nauzubillah. Ini coklat dengan kurma. Kalau ketemu Oh, Masya untuk Allah. silaturahmi, kan kita juga harus ngobrol, gimana tuh, Lah kan tidak dilarang ngobrol. Kalau ngobrol silakan, yang penting falyakul khairon auliyasmut, berkata baik. Ada pertama, niatnya apa kalau mau bicara. Halo kucing gembul. Kucing Mana kucing Maaf, gembul? Ibu Ari. Kucing gembul. Ibu, kucing gembul. Ya, ini ada pertanyaan di chat lagi, Tunggu dulu sebentar ya. Jadi, tadi bicara apa ya? Lupa, terusin sok. Tentang tadi, yang bicara. Silaturahmi. Ya, kalau mau bicara tuh syarat pertama, ada 3 syaratnya. Kalau mau bicara, apa sih niatnya? Mau pamer, mau ingin orang lain kagum, supaya kelihatan pintar, supaya kelihatan hebat, berpengalaman, sohah, serba tahu, serba punya. Kan ada orang yang bicara tuh untuk pamer, ya, baik pamer ilmu, pamer harta, pamer pengalaman, pamer amal. Kalau udah niatnya pamer, udah nggak usah bicara. Yang kedua, benar tidak nih tadi niat. Yang kedua, kontennya. Ini benar tidak nih yang saya katakan? Kan kalau bicara tuh satu berita, yang kedua adalah ilmu. Kalau bicara ilmu, benar nggak ilmu ini? Ngarang tidak? Diada. Kalau beritanya benar tidak? Jangan sampai kita bicara tuh pakai bohong, ditambah-tambah, padahal kita ragu. Kalau belum tentu yakin benar, dan diam. Yang ketiga, apa efeknya, dampaknya dari ngobrol ini? Manfaat tidak? Orang dapat nilai tidak? Manfaat. Kita dapat pahala tidak? Orang dapat kebaikan tidak? Kalau hanya sekedar bunyi dan tidak ada manfaat, ya rugilah kita. Jadi pendengar aja yang baik. Ya, boleh bicara, tapi 3 syarat itu: niat, isi, dan dampak. Baik, siap, Lanjut, ini pertanyaannya. Bagaimana seseorang yang seperti dimudahkan untuk bermaksiat, tetapi berdalih bahwa itu sudah takdir Allah? Nah, begini. Kalau maksiat itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau dia memang mau melakukannya dan Allah izinkan, maka dia akan dapat balasannya. Balasan dari maksiatnya itu. Jadi kita tidak boleh menganggap takdir Allah, maksiat itu merupakan ketentuan Allah. Enggak, kalau itu maksiat dan dosa itu pilihan kita yang diizinkan oleh Allah terjadi dan pasti ada balasannya nanti. Memang terjadinya dengan izin Allah, tapi kita milih berbuat maksiat. Kalau kita tidak tobat, pasti itu ada balasannya. Pasti itu ya. Tidak ada satupun yang tidak kembali kepada kita. Nanti itu akan berbagai kepahitan datang, berbagai, kalau kita tidak tobat ya, karena maksiat itu, oh saya sudah takdirnya mencuri. Enggak, dia diizinkan mencuri karena dia memilih untuk mencuri, diizinkan. Tapi nanti ada balasannya, apakah tangannya dipatahkan atau apalah, nggak tahu ya. Tapi pasti ada balasannya. Tapi kalau kebaikan, kita tidak boleh merasa ini hasil jeripaya saya. Enggak, Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Darut Tauhid sudah takdirnya ada, dan kami ini cuma diuji oleh Allah, bagian dari terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Nah gitu. Nanti baru dicatatkan oleh Allah jadi amalan kita. Kalau kita ngaku-ngaku tidak dapat pahalanya gitu. Tapi kalau dosa, kita merasa saya yang salah,
saya dan kita mendapat ampunan Allah. Begitulah. Terakhir, Kalau dibedakan izin sama ridho Allah ya, ya, bahwa sesuatu Iya. keburukan itu atas izin Allah tapi tidak diridhoi Allah gitu ya, ya. Kadang-kadang benar orang kan sekali. merasa bahwa ini kan saya melakukan ini atas izin Allah, ya berarti Allah setuju dong saya melakukan ini, padahal bukan seperti itu ya. Itu kan pilihan dia. Allah nggak Bukan. ridho gitu ya, ya. Iya, kan manusia sudah diilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan pada diri kita berbuat baik atau berbuat jelek atau berbuat baik. Nah, kita boleh milih nih manusia ini. Nah, Allah mengizinkan kita memilih. Nah, tapi terjadinya pilihan kita dengan izin Allah. Cuma kalau kita milih yang disukai Allah, maka izin Allah plus keridhaan Allah. Kalau kita milih yang berbuat jelek, kalau Allah izinkan ya terjadi, tapi plus kemurkaan Allah. Iya. Masih ada Udah pada waktu, nonton belum? Enggak, itu udah nonton belum? Yang dengan Deddy Corbuzier? Boleh juga tuh ditonton. Podcast. Banyak ilmu di sana. Iya. Itu yang Dedi berdoa Baik. katanya nggak dikabul-kabulkan, jengkel gitu kan, Ayah. Ya, harusnya doa itu ibadah ya. Kita tidak boleh ngotot ingin Allah memberikan sesuai keinginan kita. Kita itu ingin doa kita itu membuat Allah ridho ke kita. Nah, selebihnya Allah nanti ngasih apa yang Allah kehendaki pada waktu yang paling pas. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, latihlah untuk tidak takjub terhadap dunia ini ya. Dan dunia ini adalah sepenuhnya cobaan, dunia ini pelayan kita, bukan kita jadi hamba dunia. Dan ingat bahwa kesuksesan tidak boleh diukur dengan duniawi ini, tidak ya, harta, gelar, pangkat, jabatan, itu mah casing biasa saja ya, dan penjahat juga dikasih. Bukan sesuatu yang spesial. Tidak juga kita harus kagum lihat jabatan orang, kekayaan biasa, tidak ada apa-apanya, itu cuma casing. Bukan meremehkan, tetapi tidak kagum ya. Kita tetap baik kepada teman-teman yang dititipi dunia, tetapi bukan ingin dunianya, tapi karena memang kita harus baik ke siapapun. Yang kedua, kita harus ingat bahwa dunia yang kalau titipkan nanti akan dihisab. Jadi jangan sampai kita merasa nyaman dengan terus saja kita menikmati dunia, padahal nanti kita akan kaget ya hisabnya. Bukan tidak boleh punya dunia, tapi jangan diperbudak dan jangan sampai mencelakakan kita. Punya cerita ini satu menarik sekali. Jadi ada yang ngasih sepatu waktu itu, waktu umroh, dan sepatu ini suka sekali ke sepatu ini tuh. Masya Allah, enak, ringan, tidak mahal, tapi nyaman, empuk. Nah, sampai kemarin mau ke Raudah tuh milih pakai sendal, pakai sepatu ini perginya. Sepatu inilah enak. Allah tahu apa yang ada di hati ini. Nah, ketika sholat di Raudah, lupa itu, tertinggal itu bungkusnya sepatu dengan tasnya itu. Dan pulang saya baru keluar, tidak bisa jalan nih karena panas sekali. Nah, Ridho ini, semoga sepatu itu ditunjukkan oleh orang yang memerlukan, dan ridho semoga bisa dipakai ibadah. Senang aja ya pas pulang, alhamdulillah udah nemu juga ya, pas sendal yang bergeletakan dan tidak ada yang pakai karena tidak ada rotenya. Qadarullah, besoknya ada yang qadarullah, kalau belikan sepatu yang lebih bagus, 2 lagi. Nah, diuji dulu sebentar, kalau kita ridho, lapang, dan berharap sepatu itu ditemukan oleh orang yang bisa senang, bahagia, karena emang enak. Nah, gitu-gitu aja dunia ini ya, ada tiada, lapang, sempit, tapi semuanya harus kita sikapi dengan cari ridho Allah. Jadi jangan ngedumo, marah, jengkel. Demikianlah Bapak Ibu yang baik, ini sudah banyak yang hadir. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Begitu, terakhir 3 menit lagi. Oke. Ya,
kita tutup. Kalau gitu sudah mau ini. Iya, tutup ya. Ya. Baik. Terima Allahumma kasih. salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ya Allah, ya Hannan badi'us samawati wal ardil jalali wal ikram. Hai Allah yang maha menatap, maha mendengar, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami lebih banyak lupa padamu daripada ingat. Ampuni kami lebih sibuk mencari penilaian makhlukmu daripada mencari ridhomu. Ampuni kami ya Allah, lebih banyak berharap dari hamba-hambamu yang tidak punya apa-apa daripada berharap padamu. Ampuni kami ya Allah, niat kami jarang ikhlas dalam beramal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami mohon berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu ya Allah dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur terhadap nikmat yang melimpah ruah setiap saat. Ampuni betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk maksiat, untuk riya, untuk ujub, untuk pamer. Astagfirullah. Berapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat dosa. Astagfirullah. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah kami semua jamaah yang benar-benar Engkau terima taubatnya. Engkau berikan nikmat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khasyian, hati yang khusyuk padamu ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati jiwa yang takwa padamu. Sucikan jiwa kami ya Allah. Anta khairu man zakaha. Engkau lah sebaik-baik yang kuasa mensucikan ya Rabb. Engkau lah pelindung dan penolong kami ya Rabb. Allahumma ja'ala hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban makur. Undang jamaah ini ke Baitullah, sempurnakan haji hajah mabrur mabrura, umrah yang makbul. Jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi', berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah, berikan ketenangan bagi yang dirundung gelisah ya Allah, cukupi yang sedang kekurangan, mudahkan urusan yang maslahat, karuniakan keluarga yang penuh berkah, anak yang soleh solehah. Jauhkan kami semua dari bala, dari fitnah, dari kejahatan makhlukmu, dari tipu daya setan, dari apapun yang kau haramkan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada seluruh jamaah, dan sekali lagi terima kasih AA, jazakallahu khairan. Semoga dimudahkan semua urusannya. Sehat Sehat selalu AA. Amin. Siapa tuh? Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, semua yang kita miliki ya pasti nanti akan kita tinggalkan. Nah, daripada kita ditinggalkan sama dia, lebih baik dia kita kirimkan ya ke tempat yang kita akan menuju ke sana.
yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara ngiriminnya gimana? Ngirimkannya bukan di sono, ngirimkan di sini. Dengan apa? Berbagi dengan yang lain. Ya, berbagi dengan saudara kita, baik itu berupa sedekah, kemudian hadiah atau wakaf, apapun namanya. Yang penting berbagi. Nah, salah satu tempat yang layak untuk berbagi adalah Darut Tauhid. Ya, di antaranya Darut Tauhid. Maka jangan ragu, karena antum melihat sekali kegiatannya untuk apa. Bukan orang lain yang akan menikmati. Semua kebaikan yang kita lakukan sejatinya kita lagi berbuat baik pada diri kita sendiri. Bukan berbuat baik ada orang lain. Fastabiqul khairat. Karena itu yuk kita berlomba-lomba berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jazakumullah khairan untuk semua yang telah ikut andil dan berpartisipasi dalam bentuk apapun. Insya Allah menjadi barokah untuk semuanya. Hakadha walafu minkum. Saya Novel, atau aslinya Naufal ya, tapi di KTP-nya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jazakumullah khairan. Hakadha walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.